Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alam Sa'adan. NIM saya 11002024000082. Saya dari kelas 7C Prodi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora ingin mempresentasikan yaitu yang berjudul Kritik Terjemahan Buku Nashwaihul Ibad terjemahan Muhasyamsi Hasan pada hadis marfu riwayat Al-Tabrani. Nah, langsung saja ke latar belakang. Yang pertama, terjemahan teks keagamaan memerlukan ketelitian yang tinggi untuk menilai teologis dan moral. Dan yang kedua, kitab Nashwaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani berisi hadis marfu riwayat Al-Tabrani. Dan yang ketiga yaitu kajian hadis dosa zina, minum khamar di Ramadan dikutuk Allah dan malaikat hingga tahun depan. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas terjemahan hadis berdasarkan teori Shibahuddin. Dan yang kedua, bagaimana penerapan 7 tahap penerjemahan Bigdet 1981. Dan yang ketiga, bagaimana analisis ketetapan makna, kejelasan, dan kewajaran. Dari 3 rumusan masalah ini, kita mengambil 3 teori, yaitu yang pertama, teori Shibahuddin, ketetapan makna, kejelasan, kewajaran. Kedua, Bigdet, yaitu analisis, transfer, drifting, recognition, evaluation, revision, finalization. Dan yang ketiga, kajian semantik leksikal, makna dosa kabir atau dosa besar, laknat, durasi waktu. Nah, lanjut yaitu teks sumber dan terjemahannya. Kita bacakan dulu teks sumbernya. Inna man zana fihi aw syariba khamran la'anahu Allah wa man fis samawati ila mislihi min haulisani. Nah, ini kita terdapat terjemahan dari buku Nashwaihul Ibad, yaitu terjemahan Muhasyamsi Hasan. Barang siapa yang berzina atau minum khamar di bulan Ramadan, maka dia dikutuk Allah SWT dan para malaikat yang ada di langit sampai datang hari yang sama di tahun depan. Lanjut kita analisis berdasarkan teori Shibahuddin. Yang pertama ada ketetapan. Secara umum, terjemahan sudah menyampaikan pesan pokok hadis. Namun, tidak hanya berarti dikutuk Allah. Makna la'anahu tidak berarti dikutuk Allah, melainkan juga dijauhkan dari rahmat Allah. Perbedaan ini lebih menonjolkan makna spiritual yang menjadi inti hadis. Dan yang kedua ada kejelasan. Kalimat terjemahan sudah cukup jelas, namun pembaca awam mungkin belum memahami durasi waktu yang dimaksud. Nah, seperti itu tadi itu selama 1 tahun penuh hingga datang bulan Ramadan berikutnya. Nah, ini harus dimasukkan nanti untuk terepetisian dapat memperjelas terjemahan hadis dan maksud hadis tadi. Yang ketiga yaitu kewajaran. Bahasa yang digunakan sudah wajar, tetapi diksi dikutuk terdengar kurang halus untuk tes keagamaan. Gunakan kata dilaknat, atau dijauhkan dari rahmat Allah lebih sesuai dengan gaya bahasa religius, bahasa keagamaan. Lanjut ke analisis berdasarkan teori Bigdet. Bila dianalisis dari terjemahan Muhasyamsi Hasan, tampak bahwa tahap analisis dan drifting sudah dilakukan dengan baik. Namun tahap transfer dan recognition masih kurang maksimal karena ada penyederhanaan makna laknahullah dan penghilangan makna temporal ila mislihi min haulisani. Sini lanjut ada kajian semantik dan leksikal. Yang pertama itu kata zina dan khamron, syarab khamron, minum khamar adalah 2 dosa besar
atau kabir yang sangat dilarang, terlebih di bulan suci Ramadan. Nah, kata la'anahullah bukan hanya makna kutukan, tetapi penolakan dari rahmat Allah. Mangfis samawat menunjukkan bahwa seluruh malaikat ikut serta dalam melaknat pelaku dosa tersebut. Ila mislihi min haulisani menunjukkan batas waktu yang panjang, 1 tahun penuh. Dari sisi mana hadis ini mengandung unsur wa'id, ancaman, yang harus diterjemahkan dengan penuh kehati-hatian agar nilai ketegasan dan peringatan tetap terjaga. Nah, di sini kita mengusulkan revisi terjemahan. Barang siapa yang berzina atau minum khamar di bulan Ramadan, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya dan seluruh malaikat di langit melaknatnya hingga datang hari sama di bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Nah, terjemahan ini lebih akurat, lebih jelas, dan tetap alami dalam konteks keagamaan. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa terjemahan Muhasyamsi Hasan sudah cukup baik, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada aspek makna dan gaya bahasa. Dengan demikian, penerapan teori Baghdad dan Shibahuddin secara bersamaan membantu memahami baik proses maupun kualitas hasil terjemahan teks hadis secara menyeluruh. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.